Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan rahasia sedekah tersembunyi. Di kota Baghdad yang ramai dan penuh warna, hiduplah seorang yang dikenal cerdik dan lucu. Namanya Abu Nawas. Paris, seorang pemuda yang bersemangat namun masih suka terburu-buru, sangat mengagumi kebijaksanaan Abu Nawas. Suatu pagi, Paris bertemu Abu Nawas di sudut pasar yang dipenuhi tumpukan rempah-rempah. "Tuan Abu Nawas," kata Paris dengan suara lantang, penuh kebanggaan. "Hari ini saya baru saja memberikan sedekah yang besar. Saya memberikan 1 dirham emas kepada seorang pengemis di dekat Masjid Raya. Semua orang melihat dan memuji betapa murah hati saya." Abu Nawas hanya mengangguk pelan, tanpa menunjukkan kekaguman sedikit pun. "Sedekahmu itu baik, nak Paris. Namun tahukah kamu, sedekah yang paling tinggi nilainya, yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang tersembunyi. Sedekah yang diberikan tanpa diketahui tangan kirimu, apalagi seluruh pasar." Paris bingung dan merasa tertantang. Bagaimana mungkin sedekah tersembunyi itu? Bukankah memberi harus melihat agar orang lain juga termotivasi meniru? Abu Nawas tersenyum penuh rahasia. "Ayo ikut aku. Kita akan memberikan sedekah tersembunyi hari ini. Dan kita lihat apa kata Khalab, si pedagang yang suka menggosip itu." Mereka berjalan hingga tiba di jalan sempit di belakang toko Khalab. Abu Nawas mengambil 2 buah arah matang di kantongnya. Dengan hati-hati ia menaruh buah-buah itu di balik semak tebal yang tumbuh dekat sumur tua. Tidak ada yang melihat perbuatan itu. Saat mereka bangkit, Khalab, si pedagang, tiba-tiba keluar dari pintu belakang tokonya untuk membuang sampah. Ia melihat Abu Nawas yang sedang berdiri dekat semak. "Hai Abu Nawas, sedang apa kamu ngorek-ngorek sampah? Apakah kau sudah kehabisan uang sampai harus memungut makanan sisa?" Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya pura-pura terkejut, lalu sengaja menjatuhkan sebuah kantong kain kecil dan berisi beberapa keping tembaga di tanah. Ia buru-buru memungutnya, tetapi 1 keping tembaga bergulir jatuh ke bawah laci kayu lapuk yang sudah usang. "Hahaha, itu balasan karena kau terlalu pelit untuk memberikannya, Abu Nawas. Kau bahkan tidak bisa menjaga koin tembagamu," ejek Khalab sambil tertawa keras, lalu masuk kembali ke tokonya. Paris yang melihat semua itu merasa sangat malu. "Koin itu hilang sia-sia tuan." "Dan tuan malah diejek," protes Paris. Abu Nawas tersenyum menenangkan. "Tidak sia-sia, anak Paris. Ini adalah sedekah tersembunyi kita." Abu Nawas menjelaskan, "Buah arah itu bukan untuk Khalab. Itu untuk anak kecil dari pengurus sumur yang tadi pagi kulihat menangis karena lapar. Tetapi ia terlalu malu untuk meminta. Ia akan mengira itu keajaiban rezeki dari pohon. Dan keping tembaga yang hilang," lanjut Abu Nawas, "itu pasti akan ditemukan oleh seorang janda tua yang biasa membersihkan area itu. Dia akan mengira itu keberuntungan kecilnya, hadiah dari langit, bukan pemberian dari Abu Nawas." Sedekah tersembunyi menjaga kehormatan menerima dan ketulusan memberi. Itulah rahasia ulama zuhud. Paris menunduk penuh pengertian. Ia telah belajar memberi tanpa perlu dilihat mata. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang megah, tinggallah seorang pemimpin bijaksana, Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun belakangan ini malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia menderita insomnia karena terlalu banyak mendengar kisah-kisah seru yang diceritakan di istana. Kisah-kisah itu terlalu menarik untuk diabaikan. Wazir Ja'far, keluh Khalifah suatu pagi. Matanya merah karena kurang tidur. "Aku butuh cerita. Tapi bukan cerita yang seru. Aku butuh cerita yang sangat membosankan. Cerita yang membuatku terlelap karena kelelahan mendengarnya." Wazir Ja'far berpikir keras.
Siapa yang bisa menceritakan kebosanan sejati? Tentu saja hanya Abu Nawas, penyair cerdik yang terkenal dengan ide-ide gilanya. Maka dipanggillah Abu Nawas menghadap Khalifah. "Abu Nawas," kata Khalifah, "ceritakan padaku kisah 1001 kebingungan. Sebuah cerita yang begitu berulang-ulang dan membingungkan, sehingga aku tidak punya pilihan selain tertidur." Abu Nawas tersenyum misterius. "Siap Baginda, saya akan mulai dengan kisah saudagar Abu Jidal." Di sebuah lorong kecil Baghdad ada saudagar kaya raya bernama Abu Jidal. Kekayaannya tak terhitung dan ia menyimpannya di balik satu pintu kayu mahroni yang besar. Tapi Baginda, pintu itu sangat pelit. Ia tak pernah terbuka. Suatu hari, Abu Nawas melanjutkan, datanglah 1000 burung pipit lapar, terbang berbondong-bondong dari padang rumput. Setiap burung pipit membawa sebutir gandum di paruhnya. Mereka hanya menaruhnya di gedung yang terletak di balik pintu Abu Jidal. Burung pipit ke-1 mendarat di ambang pintu. Ia menjatuhkan 1 butir gandum. Pintu tidak terbuka. Burung pipit kedua mendarat. Ia menjatuhkan 1 butir gandum. Pintu tidak terbuka. Burung pipit ketiga. Burung pipit ke-80 mendarat. Ia menjatuhkan 1 butir gandum. Pintu tidak terbuka. Burung pipit ke-81 mendarat. Ia menjatuhkan 1 butir gandum. Pintu tetap tidak terbuka. Abu Nawas mengulangi dengan nada yang datar dan konstan. Waktu berlalu. Angka burung pipit terus bertambah menjadi ratusan. Nada Abu Nawas tidak berubah sedikit pun. Kisah tentang butiran gandum yang jatuh dan pintu yang tak pernah terbuka sungguh mematikan perlahan. Kepala Khalifah Harun ar-Rasyid mulai terkulai di atas bantalnya. Burung pipit ke-304 mendarat. Ia menjatuhkan 1 butir gandum. Pintu tidak terbuka. Tiba-tiba Wazir Ja'far memberi isyarat agar Abu Nawas berhenti. Khalifah telah tertidur nyenyak. Setelah Khalifah terbangun sore hari, ia merasa segar dan bahagia. "Abu Nawas, kau berhasil. Aku tertidur saat kau baru mencapai burung pipit ke-305. Tapi bagaimana kau bisa mengingat urutan yang membosankan itu tanpa kehilangan akalmu?" Abu Nawas tertawa sambil menunjukkan segenggam kerikil kecil. "Baginda, setiap kali saya menyebut 1 butir gandum jatuh, saya memindahkan 1 kerikil dari saku kanan ke saku kiri. Jika kerikil ini habis, barulah kisah 1001 kebingungan akan selesai." Trik sederhana untuk kisah yang rumit. Khalifah hanya bisa menggelengkan kepala mengakui kecerdasan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Kota Baghdad di tengah musim kemarau yang panjang terasa kering. Bukan hanya sungai Tigris yang surut, tetapi juga keikhlasan di hati sebagian saudagar kaya. Di tengah mereka, Said Barzak, seorang saudagar rempah-rempah yang kekayaannya menandingi istana, terkenal karena kebiasaan buruknya pamer kesederhanaan. Barzak baru saja membangun taman kesederhanaan, sebuah kebun megah yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Namun ia bersikeras bahwa keindahan sejati terletak pada kekosongan jiwa. Sebuah pelekat di gerbang mengumumkan aturan unik yang mewah. Hanya jiwa yang paling ringan dan tangan yang paling kosong yang diizinkan masuk untuk menikmati kesunyian. Barzak sering berdiri di sana, menguji mereka yang ingin masuk. "Harta duniawi adalah beban," kata Barzak kepada setiap pengemis yang masuk, sambil menahan napas seolah-olah bau kemiskinan itu spiritual. "Masuklah, kalian adalah orang-orang suci yang sesungguhnya." Ia menyindir para saudagar lain yang hanya bisa melihat dari luar. Tabit, teman Abu Nawas, berbisik. Barzak hanya ingin memamerkan bahwa ia mampu menjadi kaya raya dan sekaligus merasa suci. Ia telah mengubah kesederhanaan menjadi komoditas langka yang bisa ia miliki. Abu Nawas mengangguk, dan ada hal lain di taman itu, Tabit. Di tengah taman,
Barzak menyimpan piala giok tempat ia mengumpulkan air hujan suci. Ia sesumbar bahwa ia berpuasa berhari-hari hanya dengan minum air itu. Aku mencium bau kepalsuan yang lebih kuat daripada parfum Barzak yang paling mahal, kata Abu Nawas menyeringai. Jika ia ingin melihat tangan yang kosong, aku akan menunjukkan kepadanya kekosongan yang sesungguhnya. Rencana Abu Nawas sungguh sederhana, namun keterlaluan. Ia menyuruh tabib untuk membuatkannya tongkat jalan yang sangat panjang, jauh lebih panjang dari yang ia butuhkan, dan membawanya ke gerbang taman Barzak. Pagi berikutnya, Abu Nawas tiba di gerbang taman, berpakaian lusuh, namun ia membawa tongkat yang ukurannya keterlaluan. Tongkat itu begitu panjang sehingga ujungnya yang lain harus diangkat oleh tabib. Said Barzak yang sedang menyambut tamu-tamu palsu yang sederhana segera menghampiri. "Hai penyair, aku tahu kau ingin masuk, tapi tanganmu itu. Kenapa kau membawa beban yang begitu besar yang menghalangi pintu?" "Ampun Tuan Barzak," jawab Abu Nawas dengan ekspresi paling lugu. "Justru ini adalah kekosongan saja. Saya tidak punya kekayaan, jadi saya membawa kekosongan saya sendiri yang sangat-sangat panjang." "Ini adalah tongkat kekosongan," Barzak berdesis. "Kekosongan tidak bisa dipegang. Singkirkan tongkat bodoh itu dan masuklah dengan tangan kosong, seperti yang lain." Ia merasa ejekan Abu Nawas menusuk kehormatannya. Abu Nawas menatap Barzak dengan mata menyipit. "Tuan Barzak, mengapa Anda begitu terbebani oleh tongkat kosong saya? Padahal saya melihat di bahu Anda beban jauh lebih berat, yang tidak bisa dipikul oleh siapapun." Barzak terkejut. "Beban apa yang kau bicarakan, orang gila? Aku tidak membawa apa-apa selain keimanan." Ia menunjuk ke dirinya sendiri dengan keangkuhan, menunjukkan jubahnya yang ringan. "Beban Anda adalah niat yang Anda pamerkan, Tuan," kata Abu Nawas lembut. "Anda hanya mengizinkan orang yang tidak berhak masuk karena Anda ingin melihat kesederhanaan, bukan menjadi sederhana. Piala giok Anda yang penuh air hujan suci itu bukan tanda kesucian, tetapi lambang haus pujian. Itu yang paling berat Anda bawa. Tongkat saya hanyalah kayu, tetapi beban Anda adalah ego emas." Para saudagar dan pengemis yang menonton di gerbang terdiam, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka mengerti Barzak telah menggunakan kemiskinan orang lain untuk mempertebal kekayaan spiritual palsunya. Wajah Barzak berubah merah padam. Ia menyadari bahwa ia telah kalah. Abu Nawas tidak melanggar aturan. Ia hanya menunjukkan bahwa Barzak dengan seluruh pameran kesederhanaannya adalah orang yang paling terisi dan terbebani. Barzak tanpa sepatah kata pun berbalik dan masuk ke dalam tamannya, meninggalkan tongkat dan plekatnya yang mewah. Ia memerintahkan untuk menghancurkan piala giok itu dan membuka gerbang untuk semua orang kaya maupun miskin. Malam itu Abu Nawas menceritakan kepada tabib seperti Ibrahim bin Adam yang meninggalkan tahta kekuasaannya. Barzak harus melepaskan tahta keangkuhannya. Hanya dengan benar-benar melepaskan beban pameran, baru seseorang bisa masuk ke taman sejati, katanya sambil tertawa kecil. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi Baghdad yang ramai, Abu Jahil, seorang pedagang kaya yang selalu merasa paling cerdik, bersandar angkuh. Ia menatap Abu Nawas yang sedang menikmati tehnya dengan tatapan merendahkan. Ia selalu mencari cara untuk menjatuhkan sang penyair di depan umum. "Wahai Abu Nawas," seru Abu Jahil lantang, "aku selalu mendengar engkau mengaku sebagai penemu jalanan. Namun aku ragu engkau tahu apa itu jalan kebenaran yang sejati. Bisakah engkau mendefinisikannya? Atau lebih baik lagi, menunjukkannya kepadaku?" Abu Nawas tersenyum tipis, menaruh cangkirnya. "Tentu Tuan Abu Jahil, jalan kebenaran bukanlah sebuah jalan yang dibuat oleh kaki, melainkan sebuah garis yang selalu bergerak namun selalu lurus. Sebuah penunjuk yang tak pernah salah. Aku akan menunjukkannya padamu, asalkan engkau berjanji untuk mengikutinya dengan setia."
Abu Jahil yang yakin ini adalah jebakan filosofis yang rumit, mengangguk cepat. Aku bersumpah akan mengikutinya sampai titik akhir. Abu Nawas lalu memanggil seorang anak kecil yang sedang bermain, memberikan sebatang tongkat panjang, dan memintanya berjalan melintasi pasar, menyeret tongkatnya. Jalan kebenaran yang harus engkau ikuti, kata Abu Nawas sambil menunjuk, adalah bayangan tongkat itu. Bayangan itu selalu lurus dari sumber cahaya. Tidak peduli seberapa bengkok tanah yang dipijak anak itu. Itu adalah kebenaran yang tak terdistorsi. Ikuti Tuan Abu Jahil. Ikuti garis kebenaran itu. Tanpa berpikir panjang, Abu Jahil mulai melangkah. Ia terus berlari, melompat dan berbelok tiba-tiba karena sang anak berjalan sembarangan. Menuju kios ikan, lalu ke tumpukan rempah-rempah. Ia mengikuti bayangan yang meliuk-liuk itu dengan ketulusan yang mengelikan. Takut menyimpang dari kebenaran yang ia cari. Tiba-tiba bayangan itu membawanya tepat di hadapan Qadi Mansur, hakim kota yang bijaksana, yang saat itu sedang berjalan melewati pasar. Abu Jahil tiba-tiba berhenti. Bayangan tongkat itu menunjuk lurus ke sepatu Qadi tersebut. Qadi Mansur menatapnya dengan ekspresi heran. Apa yang sedang engkau lakukan, Tuan Abu Jahil? Tanya Qadi Mansur dengan nada geli. Abu Jahil yang kini berkeringat dengan wajahnya yang penuh debu rempah, mencoba menjelaskan dengan suara yang tengah-engah bahwa ia sedang menjalankan ujian filosofis tentang garis kebenaran yang ditunjukkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas mendekat dengan langkah santai. Abu Jahil segera menudingnya. Abu Nawas, engkau telah mempermainkanku. Bayangan ini bukanlah kebenaran. Bayangan ini hanyalah kekonyolan yang membawaku ke sepatu Qadi, serunya. Nadanya bercampur amarah dan rasa malu yang mendalam. Tahan dulu Abu Jahil, kata Abu Nawas lembut. Aku telah memenuhi janjiku. Aku menunjukkan garis kebenaran yang selalu lurus kepadamu. Tapi engkau karena terlalu fokus pada yang tersirat, justru mengabaikan kebenaran yang paling jelas. Sekarang katakanlah di mana kesalahanmu. Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah karena sadar. Qadi Mansur mengangguk, menunggu. Kebenaran yang paling jelas, lanjut Abu Nawas, adalah bahwa bayangan, meskipun garis lurus, akan selalu menjadi bayangan dari kenyataan. Dan bayangan itu akan membawa orang bijak ke tempat konyol jika ia tidak menggunakan akal sehatnya untuk melihat realitas tongkat itu sendiri. Qadi Mansur tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas benar. Jalan kebenaran yang sejati bukanlah terletak pada bayangan filsafat yang rumit, Tuan Abu Jahil, melainkan pada penggunaan akal yang jernih di pasar kehidupan sehari-hari. Engkau memang telah tersesat di jalan kebenaran yang paling mendasar, kesederhanaan. Cerita selanjutnya. Kota Baghdad dilanda penceklik. Perut-perut terasa kosong dan bahkan akal sehat pun ikut keroncongan. Sang penyair cerdik Abu Nawas harus mengasah kepintarannya bukan untuk sultan, melainkan untuk sepiring makanan yang layak. Di tengah pasar yang lesu, Abu Nawas mendengar bisikan. Pedagang tua bernama Khaldun yang tinggal di pondok terpencil di antara kebun kurma. Dikatakan bersedia membayar mahal untuk barter yang aneh. Kesabaran ditukar dengan kekayaan. Khaldun menyambutnya dengan senyum dingin. Kau mencari kekayaan, penyair. Aku hanya butuh seseorang untuk menjaga jimat ini, katanya. Menunjukkan sebongkah roti hitam yang keras, seolah terbuat dari batu. Aku menyebutnya roti batu kepercayaan. Abu Nawas menatap roti itu, yang terlihat lebih mirip batu kali daripada makanan. Ia merasakan aroma aneh, campuran rempah kering dan bau tanah. Hatinya berkata bahwa ada keanehan di balik permintaan yang terlampau mudah ini. Ini adalah jimat pelindungku. Jagalah selama 3 malam. Setelah itu aku akan memberimu sekantung penuh dinar emas. Tapi ingat, jangan pernah menggigitnya. Khaldun memperingatkan. Matanya bersinar aneh. Jika kau memakannya, kau akan kehilangan kekuatanmu dan imbalanmu. Abu Nawas menerima roti batu itu, merasakan beban yang tak wajar.
pondok itu terasa gelap, seolah hawa kehidupan telah tersedot darinya. Malam pertama berlalu, dan perut Abu Nawas mulai protes. Ia merasa lapar. Ya, tetapi rasa lemas itu datang terlalu cepat, seolah udara di pondok itu sendiri menguras jiwanya dan ia kesulitan untuk tidur. Ia menyadari pondok itu adalah perangkap sihir, dan Khaldun tidak ingin ia selamat. Peringatan untuk tidak memakan roti itu adalah tipuan. Khaldun justru ingin Abu Nawas mati kelaparan agar bisa mengambil jimatnya kembali tanpa membayar. Jika ia memakan jimat itu yang mungkin sebenarnya bukan batu, melainkan roti penguras energi, ia akan menjadi lemah dan Khaldun akan menuduhnya melanggar janji. Jika ia tidak makan apa-apa, ia akan mati kelaparan sebelum Khaldun kembali. Kecerdasan Abu Nawas menyala. Ia mengeluarkan beberapa remah roti tawar keras yang ia simpan sebagai bekal terakhir. Ia melihat roti batu itu, dan sebuah ide konyol namun cerdik muncul. Ia memutuskan untuk pura-pura memakan roti batu itu. Dengan hati-hati, ia menggigit remah-remah roti tawar kering yang ia miliki. Tetapi ia mengunyah roti batu yang utuh dengan suara keras di antara giginya. Krak, krak, sungguh keras. Gumamnya cukup keras untuk didengar. Membiarkan imajinasi Khaldun bekerja. Ia mempertahankan semangatnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sedang berpesta pora dengan makanan batu yang paling lezat. Khaldun tidak sabar dan yakin bahwa Abu Nawas pasti telah melanggar janji atau mati kelaparan. Kembali pada fajar hari kedua, ia mengintip melalui jendela dan terperanjat. Di sana Abu Nawas duduk tegak, tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan ia sedang asik mengunyah, membuat bunyi keras yang mustahil berasal dari roti normal. Rencananya gagal total. Khaldun menerobos masuk. Beraninya kau melanggar janjimu? Kau makan roti batu kepercayaanku. Ia berteriak. Suaranya dipenuhi amarah yang mengkhianati rencananya. Abu Nawas dengan tenang menelan suapan terakhirnya, roti tawar kerasnya, lalu memandang Khaldun dengan mata polos, sambil menunjukkan roti batu yang utuh di tangannya. Ampun Tuan Khaldun, jawab Abu Nawas dengan nada yang sempurna. Saya tidak melanggar janji, saya hanya mengunyah untuk membangkitkan selera. Roti batu Anda luar biasa, tetapi saya lebih suka roti saya sendiri. Batu ini seperti yang Anda lihat, utuh, katanya sambil mengetuk roti batu. Saya hanya menggunakannya untuk mengasah gigi saya untuk memuaskan rasa penasaran saya tentang rasa batu yang legendaris. Kalah telak oleh kecerdikan penyair itu, ia menyadari bahwa ia telah mencoba menjebak orang yang lebih pandai berbohong. Ia harus membayar atau kehilangan kehormatan atas kebohongan sihirnya. Ia pun membayar Abu Nawas dengan kekayaan yang dijanjikan. Abu Nawas pergi dengan perut yang tidak hanya kenyang berkat roti tawarnya yang keras, tetapi juga dengan sekantong penuh dinar, diselamatkan oleh roti batu yang tidak pernah ia makan. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja menyapa menara-menara masjid dan riuh redah pasar yang sudah menggeliat. Pedagang berteriak menjajalkan dagangannya. Aroma rempah dan parfum mewah bercampur di udara. Dan koin-koin bergemicik tak henti-hentinya berpindah tangan. Semua orang tampak sibuk. Mata mereka berbinar-binar memandang tumpukan dirham dan dinar. Seolah kebahagiaan sejati hanya bisa diukur dari seberapa penuh kantung mereka. Di antara hiruk-pikuk itu, terlihatlah Abu Nawas. Ia tidak seperti yang lain. Dengan jubah yang sedikit usang dan senyum tipis di bibirnya, ia justru duduk santai di pinggir jalan, memperhatikan orang-orang dengan pandangan geli. Sesekali ia akan mengangkat alisnya, atau menahan tawa kecil yang hampir meledak dari dadanya, seolah menyaksikan sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat lucu. Tak jauh dari tempat Abu Nawas duduk, seorang pedagang unta kaya raya tengah berdebat sengit dengan seorang saudagar permata. Keduanya sama-sama berusaha menipu yang lain,
saling merendahkan kualitas dagangan lawan, dan menyanjung harta benda mereka sendiri dengan suara yang tinggi. Wajah mereka memerah, urat leher menonjol, seolah-olah harga diri mereka ditentukan oleh siapa yang berhasil meraih keuntungan terbesar dalam transaksi itu. Abu Nawas menggelengkan kepala. Ia mengeluarkan sepotong roti kering dari kantongnya, menggigitnya perlahan, dan mengunyahnya dengan santai. Ia melirik ke arah pedagang dan saudagar permata itu, lalu tersenyum lebih lebar. "Dunia," gumamnya pelan. "Sungguh sebuah panggung komedi yang tak pernah sepi penonton." Tiba-tiba tawa Abu Nawas pecah. Bukan tawa terbahak-bahak yang kasar, melainkan tawa yang renyah dan penuh kejenakaan. Tawa yang menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Seorang penjual kurma yang sendari tadi sibuk menimbang dagangannya menoleh dengan dahi berkerut. "Apa yang lucu, Abu Nawas?" tanyanya sedikit kesal, merasa terganggu oleh tawa itu. Abu Nawas menyeka sudut matanya yang sedikit berair. "Aku hanya teringat sebuah cerita," katanya. Suaranya masih terselip tawa. Seorang raja yang mengira kekayaannya akan membawanya ke surga, padahal surga itu sendiri tak bisa dibeli dengan seisi pasar ini. Ia menatap sekelilingnya, ke arah wajah-wajah yang dipenuhi ambisi dan kecemasan. Lalu tawa kecilnya kembali mengalir, lebih lembut namun tetap mengusik. Malam itu istana Khalifah Harun ar-Rasyid dipenuhi cahaya lilin dan aroma masakan mewah. Sultan mengadakan pesta besar, mengundang para bangsawan, saudagar kaya dan ulama terkemuka. Meja-meja dipenuhi hidangan lezat, musik mengalun merdu dan membincangkan tentang kekuasaan serta intrik politik memenuhi setiap sudut ruangan. Para hadirin berlomba-lomba memamerkan perhiasan dan pakaian terindah mereka, berharap mendapat perhatian dari khalifah. Di antara keramaian itu, Abu Nawas juga hadir. Berkat reputasinya sebagai penyair dan seorang yang cerdik. Namun ia tidak seperti yang lain. Ia memilih duduk di sudut yang agak tersembunyi, mengamati para tamu dengan senyum misterius di wajahnya. Ia tak mengenakan pakaian gemerlap dan tak berusaha menarik perhatian siapapun. Seolah-olah ia adalah seorang pengamat dari dunia lain. Seorang menteri dengan jenggot lebat membual tentang koleksi kudanya yang tak tertandingi. Sementara seorang saudagar kaya lainnya menyombongkan tentang kapal-kapalnya yang berlayar hingga ke negeri seberang. Mereka berbincang dengan nada angkuh, seolah-olah kekayaan adalah satu-satunya tolak ukur kebahagiaan dan harga diri. Mereka saling melirik, membandingkan diri satu sama lain, dan dalam diam berkompetisi dalam siapa yang paling berlimpah harta. Abu Nawas mengambil segelas air kurma, menyesapnya perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya lagi. Mereka seperti anak-anak yang berlomba mengumpulkan kerikil paling berkilau, pikirnya. Padahal kebahagiaan sejati tak pernah berbentuk kerikil, apalagi tumpukan dirham. Ia menghela napas, sebuah napas yang lebih menyerupai tawa tertahan. Di tengah kemeriahan pesta, Abu Nawas tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati khalifah yang sedang asik mendengarkan pujian dari seorang penyair istana. Semua mata tertuju padanya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. "Ada apa, Abu Nawas? Adakah pantun baru yang ingin kau persembahkan?" Abu Nawas memukul hormat. "Ampun tuanku," katanya dengan suara tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Hamba hanya teringat bahwa di antara semua kemegahan ini, suara yang paling merdu seringkali adalah suara keheningan." Beberapa bangsawan saling pandang, bingung dengan ucapan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas kembali ke tempat duduknya, seolah senyum tipis tersungging di bibirnya, meninggalkan keheningan singkat yang jauh lebih bermakna daripada bualan kekayaan yang mengisi ruangan. Malam telah larut. Pesta di istana pun usai. Para tamu beransur-ansur pulang, menunggangi kuda atau tandu mereka. Masih terbuai kemewahan dan obrolan tentang dunia. Jalanan Baghdad yang ramai kini mulai sepi, hanya diterangi oleh obor-obor di beberapa sudut cahaya rembulan.
Abu Nawas memilih berjalan kaki, menikmati sejuknya udara malam dan keheningan yang mulai menyelimuti kota. Ia tak terburu-buru, langkahnya ringan, seolah beban dunia tak pernah singgah di pundaknya. Ia mendengarkan suara jangkrik, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit Baghdad, dan sesekali bersenandung pelan. Kontras sekali dengan raut wajah para bangsawan yang masih tampak tegang dan lelah, seolah kemewahan pesta tadi justru menguras energi mereka. Di sebuah lorong sempit yang remang-remang, Abu Nawas berpapasan dengan seorang pengemis tua. Pakaiannya compang-camping dan ia meringkuk kedinginan. Abu Nawas berhenti. Ia merogoh kantungnya dan menemukan beberapa keping dirham yang khalifah berikan kepadanya sebagai hadiah. Tanpa ragu, ia menyerahkannya kepada pengemis itu. Pengemis itu menatapnya dengan mata berbinar, mengucapkan terima kasih berkali-kali. "Terima kasih Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu," kata pengemis itu. Abu Nawas tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku," katanya lembut. "Terima kasih kepada Dia yang menciptakan kemurahan hati dalam dirimu." Ia melanjutkan perjalanannya, hatinya terasa ringan, jauh lebih ringan daripada saat para bangsawan itu membual tentang kekayaan mereka. Ketika sampai di depan rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menadah ke langit. Bintang-bintang bersinar begitu terang, seolah tersenyum kepadanya. Ia teringat kembali semua keramaian pasar, bualan para saudagar, dan kemegahan pesta di istana. Semua hiruk pikuk tentang dunia, semua ambisi dan persaingan, kini terasa begitu jauh dan tak berarti. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Abu Nawas. Tawa yang kali ini bukan tawa geli atau jenaka, melainkan tawa yang penuh kelegahan dan rasa syukur. Ia telah melihat dunia mengejar dunia, dan ia justru menertawakannya. Karena ia tahu harta sejati bukanlah apa yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan apa yang bisa dirasakan dalam hati. Ia masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Baghdad yang perlahan terlelap dalam tidurnya, dengan senyum di wajahnya dan ketenangan di hatinya. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang panas di Baghdad yang agung, Sultan Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Kegemerlapan istana, suara gemercik air mancur, dan lantunan musik gambus yang biasa menenangkan kini terasa hambar. Sudah berapa hari Sultan merasa bosan. Berbagai hiburan dari tarian perut hingga pertunjukan akrobatik tak mampu mengusir kejenuhan hatinya. "Wahai para menteriku," titah Sultan dengan nada lesu, "apakah tidak ada lagi hal menarik di seluruh Baghdad ini? Hatiku gersang, jiwaku hampa. Carikan aku sesuatu yang bisa mengguncang tawa, dan setidaknya membuat dahiku berkerut karena penasaran." Para menteri saling pandang, bingung. Sudah banyak ide yang mereka sampaikan, namun tidak ada yang mampu memuaskan Sultan yang sedang dilanda kebosanan akut. Tiba-tiba dari sudut ruangan, seorang pejabat istana yang terkenal cerdik bernama Ibnu Husain memberanikan diri. "Ampun tuanku, hamba teringat sebuah cerita dari pasar kemarin. Ada seorang tukang arang yang terkenal sangat jujur, namun juga sangat polos. Ia tak pernah menipu, bahkan ketika pembelinya adalah orang paling bodoh sekalipun." Sultan mengangkat sebelah alisnya, sedikit tertarik. Ibnu Husain melanjutkan, kabarnya tukang arang ini memiliki prinsip hidup yang cukup aneh. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Entah apa maksudnya tuanku, namun kepolosannya seringkali mengundang tawa banyak orang di pasar. Sultan tersenyum tipis. "Menarik. Panggil si tukang arang itu kemari. Kita lihat apa yang bisa ia perbuat dengan prinsip kehidupan yang nyentrik itu." Kabar tentang Sultan ingin bertemu tukang arang tersebar cepat di seluruh Baghdad. Di tengah kerumunan yang penasaran, muncullah Abu Nawas.
Ia adalah seorang penyair cerdik yang seringkali menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi berbagai masalah dengan cara yang tak terduga dan kadang konyol. Mendengar tentang tantangan Sultan, ide-ide nakal mulai berkelebat di benaknya. Pasti ada sesuatu di balik ini, gumam Abu Nawas sambil menyeringai. Sultan tidak mungkin hanya ingin bertemu tukang arang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia cari. Dan kurasa ini adalah kesempatan bagiku untuk menghibur Sultan, sekaligus menyelamatkan si tukang arang dari kebingungan. Abu Nawas pun bergegas menuju istana, siap dengan segala tipuan cerdiknya. Si tukang arang, seorang lelaki paruh baya dengan pakaian lusuh dan wajah sedikit kotor oleh jelaga, gemetar di hadapan Sultan. Ia tak pernah membayangkan akan berada di hadapan penguasa Baghdad yang agung. Jadi, kaulah si tukang arang dengan prinsip menang jadi arang, kalah jadi abu itu? Tanya Sultan dengan suara sedikit geli. Benar tuanku, jawab si tukang arang terbata-bata. Itu adalah prinsip hamba pegang teguh dalam hidup dan perniagaan hamba. Sultan mengangguk-angguk. Baiklah, sekarang katakan padaku, jika aku memberimu teka-teki dan kau berhasil menjawabnya, apa yang akan kau dapatkan? Dan jika gagal, apa akibatnya? Si tukang arang berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Si tukang arang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia bingung harus menjawab apa. Otaknya yang sederhana tak mampu merangkai kata-kata yang pantas di hadapan Sultan. Namun ia teringat prinsip hidupnya dengan suara lirih. Ia menjawab, jika hamba menang, hamba akan menjadi arang, tuanku. Dan jika hamba kalah, hamba akan menjadi abu. Seluruh ruangan terdiam. Para menteri menahan tawa, sementara Sultan mengerutkan keningnya. Sultan menatap Ibnu Husain, seolah berkata, ini yang kau sebut menarik, Ibnu Husain. Ibnu Husain hanya bisa mengangkat bahu, malu. Saat itulah Abu Nawas melangkah maju dengan percaya diri. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ampun tuanku, kata Abu Nawas lantang. Perkenankan hamba menjelaskan maksud dari prinsip mulia si tukang arang ini. Tuanku, jelas Abu Nawas. Yang mulia tukang arang ini adalah seorang yang sangat jujur dan takwa. Ketika ia mengatakan menang jadi arang, maksudnya adalah jika ia berhasil menjawab pertanyaan tuanku, ia akan menjadi arang yang berguna, yang dapat memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Sama seperti ilmunya yang bermanfaat bagi sesama. Sultan mengangguk-angguk, mulai tertarik. Dan ketika ia mengatakan kalah jadi abu, lanjut Abu Nawas, itu berarti jika ia gagal, ia akan menjadi abu yang rendah hati, yang rela lenyap dan tidak menyombongkan diri. Ia akan menerima kekalahannya dengan lapang dada, tanpa dendam, sama seperti abu yang telah memenuhi fungsinya dan kembali ke tanah. Sultan terdiam sejenak, lalu tawa renyah pecah di bibirnya. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan kagum. Hebat, hebat Abu Nawas, seru Sultan. Kau memang tak ada duanya di dalam hal memutarbalikkan kata-kata. Tapi, aku masih belum yakin sepenuhnya. Aku akan memberikan satu teka-teki lagi kepada si tukang arang ini. Jika ia bisa menjawabnya dengan pengertian yang sama cerdasnya seperti yang kau jelaskan, maka aku akan memberinya hadiah. Sultan berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. Dengar baik-baik, wahai tukang arang, kata Sultan. Jika kau memegang bara api di tanganmu, apa yang akan terjadi padamu? Si tukang arang kembali panik. Ia tahu bara api itu panas, pasti akan melukainya. Tapi ia tak juga ingin mengecewakan Sultan, apalagi setelah penjelasan Abu Nawas yang begitu berlian. Ia melirik Abu Nawas yang memberinya kedipan mata. Setelah berpikir keras, si tukang arang akhirnya menjawab, jika hamba memegang bara api tuanku, hamba akan menjadi arang yang terbakar.
tetapi hamba akan memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Bahkan jika itu berarti hamba harus menahan sakit. Dan jika hamba melepaskannya, hamba akan menjadi abu yang tidak berguna. Karena hamba tidak dapat menahan penderitaan demi orang lain. Ruangan kembali hening, lalu sorak-sorai pecah. Bahkan para menteri bertepuk tangan. Sultan tertawa terbahak-bahak, sangat puas. Luar biasa, seru Sultan sambil menggelengkan kepala. Sungguh, ini adalah pertunjukan yang paling menghibur yang pernah kulihat. Abu Nawas, kau memang jenius, dan kau, tukang arang, kau adalah orang paling jujur dan polos yang pernah kukenal. Sultan pun menghadiahi si tukang arang dengan sekantung penuh dinar emas. Abu Nawas sendiri mendapat pujian tinggi dari Sultan yang diberi hadiah yang tak kalah banyaknya. Sejak hari itu, menang jadi arang, kalah jadi abu menjadi peribahasa populer di Baghdad. Namun dengan makna yang jauh lebih dalam berkat kecerdasan Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid pun belajar satu hal. Kebosanan bisa diatasi dengan hal-hal sederhana, asal ada kecerdikan dan sudut pandang yang berbeda. Dan Abu Nawas dengan kepiawaiannya dalam bermain kata dan muterbalikkan logika, kembali membuktikan bahwa itu adalah pelawak sekaligus filsuf ulung yang tak ada duanya di seluruh negeri Baghdad. Cerita selanjutnya. Di sebuah gang sempit di Baghdad, hiduplah dua orang tetangga yang tak pernah akur. Yang satu bernama Tuan Hasan, seorang saudagar kaya yang gemar memamerkan kekayaannya. Satunya lagi bernama Tuan Ahmad, seorang tukang jahit yang hidup sederhana. Perselisihan mereka mencapai puncaknya ketika sebuah jalan kecil di antara rumah mereka menjadi sumber pertikaian. Jalan itu adalah jalan satu-satunya akses menuju sumur umum, tempat semua orang mengambil air. Tuan Hasan yang merasa lebih berhak karena rumahnya lebih besar, memasang pot bunga besar di tengah jalan, membuat jalan itu semakin sempit. Tentu saja Tuan Ahmad protes. Namun Tuan Hasan bersikeras bahwa itu adalah haknya. Ini tanah milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, ujarnya dengan angkuh. Tentu saja Tuan Ahmad tidak tinggal diam. Dia mencoba menggeser pot itu, tapi malah dimarahi habis-habisan oleh Tuan Hasan. Perselisihan ini menjadi tontonan warga di setiap hari, mengganggu ketenangan gang. Suatu sore, ketika pertengkaran antara Tuan Hasan dan Tuan Ahmad mencapai puncaknya, tiba-tiba muncul sosok pria dengan sorban yang sedikit miring dan senyum yang jenaka. Ia adalah Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang terkenal cerdik. Terdengar teriakan Tuan Hasan, "Hei tukang jahit miskin, jangan sentuh pot bunga milikku. Itu lebih berharga dari seluruh pakaian yang kau jahit seumur hidupmu." Tuan Ahmad membalas, "Tanah ini jalan umum, bukan perkaranganmu. Kau pikir hanya karena kau kaya, kau bisa seenaknya?" Warga yang menonton hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Abu Nawas mendekat bertanya dengan santai, "Ada apa gerangan tuan-tuan? Mengapa jalan selebar ini jadi terasa sempit?" Tuan Hasan menunjuk pot bunganya dengan bangga. Sementara Tuan Ahmad menceritakan keluhannya dengan nada penuh kekesalan. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sesekali mengangguk-angguk seolah mengerti betul permasalahan yang rumit ini. Ia tidak langsung memberi solusi, melainkan hanya tersenyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia. Abu Nawas selalu mengajak keduanya duduk di bangku kayu dekat situ. "Begini saja," katanya, "saya akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalian harus mengikuti perintah saya tanpa banyak tanya." Tuan Hasan dan Tuan Ahmad yang sudah lelah bertengkar akhirnya setuju. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Abu Nawas selalu meminta Tuan Ahmad untuk menanam pohon kurma di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Hasan.
Pohon kurma itu akan jadi saksi bisu dari perjanjian damai kalian, jelas Abu Nawas. Tuan Ahmad kebingungan, tapi tetap mengikuti. Selain itu, Abu Nawas meminta Tuan Hasan untuk membuat sebuah kolam ikan kecil di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Ahmad. Kolam ini akan menjadi simbol air yang mengalirkan rezeki dan kedamaian di antara kalian, tambahnya. Tuan Hasan juga bingung, tapi karena penasaran, ia pun menurut. Setelah pohon kurma ditanam dan kolam ikan dibuat, jalan itu kini lebih aneh lagi. Pot bunga Tuan Hasan ada di satu sisi, pohon kurma dan kolam di sisi yang lainnya. Akses ke sumur justru semakin sulit. Para tetangga yang melihat hanya bisa berbisik-bisik. Apa-apaan ini? Bukannya masalahnya selesai, malah jadi lebih rumit. Bahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad pun mulai saling menyalahkan lagi, menganggap solusi Abu Nawas tidak masuk akal. Mereka pun menemui Abu Nawas lagi. Kali ini dengan nada yang lebih kesal. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Jalan ini jadi semakin tidak bisa dilewati, protes Tuan Hasan. Betul, sebenarnya kamu memihak siapa? Kami jadi makin susah lewat, tambah Tuan Ahmad. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Sabar, sabar. Besok pagi datanglah ke rumah saya. Saya akan tunjukkan solusi sebenarnya, jawab Abu Nawas dengan santai, meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan yang lebih dalam. Keesokan paginya, Tuan Hasan dan Tuan Ahmad datang ke rumah Abu Nawas, masih dengan wajah cemberut. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum. Nah, tuan-tuan, sudah siap melihat solusi yang sesungguhnya? Tanyanya. Mereka mengangguk, tidak sabar sekaligus penasaran. Abu Nawas selalu mengajak mereka ke perkarangan belakang rumahnya. Di sana sudah disiapkan 2 pot besar yang persis seperti milik Tuan Hasan. Abu Nawas meminta Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk mengangkat pot-pot itu dan membawanya kembali ke rumah mereka. Ini adalah pot yang akan kalian taruh di depan pintu rumah kalian masing-masing, kata Abu Nawas. Yang satu untuk Tuan Hasan, yang satu lagi untuk Tuan Ahmad. Jalan di antara kalian akan tetap bersih dari halaman. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad masih bingung. Lalu Abu Nawas meminta mereka kembali ke jalan yang jadi sengketa. Abu Nawas menunjuk pot bunga Tuan Hasan, pohon kurma Tuan Ahmad, dan kolam ikannya. Sekarang karena pot bunga Tuan Hasan dan pohon kurma Tuan Ahmad sudah punya tempat masing-masing di depan rumah mereka, benda-benda ini tidak lagi dibutuhkan di sini, kata Abu Nawas. Abu Nawas selalu memerintahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk memindahkan pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan di tengah jalan. Tuan Hasan memindahkan potnya, sedangkan Tuan Ahmad memindahkan pohon kurma dan kolam ikannya. Setelah semua dipindahkan, jalan di antara rumah mereka menjadi lapang dan bersih. Warga yang melihat pun bersorak-sorai. Jalan itu kembali bisa dilalui dengan nyaman. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad saling menatap, menyadari kebodohan mereka selama ini. Abu Nawas selalu menjelaskan, perselisihan ini seperti pot bunga dan kolam di tengah jalan. Semakin banyak benda yang kalian taruh, semakin sulit kalian melewati jalan damai. Dengan menyingkirkan ego dan kemarahan, kalian bisa melihat jalan yang seharusnya lapang dan mudah untuk dilewati. Pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan itu adalah simbol dari ego kalian yang menghalangi jalan damai. Dengan memindahkan ke depan rumah kalian, kalian bisa menjaganya masing-masing tanpa harus menghalangi jalan orang lain. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad merasa malu sekaligus lega. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas. Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkan kami, kata Tuan Hasan. Kami tidak akan lagi bertengkar, tambah Tuan Ahmad. Sejak hari itu, jalan di antara rumah mereka menjadi saksi persahabatan mereka. Mereka saling terlihat duduk bersama di jalan itu, menikmati teh dan berbagi cerita. Abu Nawas hanya tersenyum melihatnya. Ia tahu, terkadang masalah yang rumit hanya butuh pendekatan sederhana. Ia tidak memihak siapapun, melainkan hanya membantu mereka menemukan solusi dari dalam diri mereka sendiri.
Pot bunga di depan rumah Tuan Hasan dan pohon kurma serta kolam ikan di depan rumah Tuan Ahmad kini menjadi peringatan bagi mereka berdua bahwa jalan damai adalah jalan yang terbaik dan tidak perlu ada yang menghalangi. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung, Khalifah Harun al-Rasyid dilanda kegelisahan. Bukan karena ancaman dari musuh atau masalah keuangan, melainkan karena masalah yang sangat pribadi. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Malam demi malam matanya terbuka lebar, pikirannya berkecamuk. Berbagai tabib dan ahli telah dipanggil, namun tak ada satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit aneh sang Khalifah. Mereka menawarkan ramuan, pijatan, bahkan mantra, tapi semua itu bagai air yang jatuh di atas batu. Khalifah Harun al-Rasyid frustasi. Ia merasa kekuasaannya tidak ada artinya jika ia tidak bisa mendapatkan istirahat yang layak. Akhirnya, ia mengadakan sayembara yang besar. Barang siapa yang bisa mengembalikan tidur nyenyaknya akan dihadiahi 1 kantung penuh koin emas dan diangkat menjadi penasehat pribadinya. Berita ini menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, memancing para pencari keberuntungan dari para pedagang hingga penyair yang semuanya berbondong-bondong datang ke istana dengan janji-janji kosong. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas yang sedang asik bermain catur di sebuah kedai kopi hanya tersenyum tipis. Teman-temannya tertawa mengejek. "Wahai Abu Nawas, kau tidak tertarik? Kesempatan emas itu. Siapa tahu kau bisa membuat lelucon yang bisa membuat Khalifah lelah dan akhirnya tertidur." Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Tidur itu bukan lelucon, tapi jika Khalifah bersedia membayar, aku akan mencoba." Teman-temannya semakin menertawakan ide Abu Nawas yang dianggap konyol itu. Mereka yakin kali ini Abu Nawas pasti akan gagal. Keesokan harinya, dengan langkah santai Abu Nawas memasuki gerbang istana. Para penjaga yang sudah mengenalnya membiarkannya lewat, tahu bahwa kehadirannya selalu membawa kejutan. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas tidak membawa ramuan, tidak pula buku-buku tebal tentang pengobatan. Ia hanya membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang dan sebuah selimut. Khalifah memandang Abu Nawas dengan curiga. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Jangan-jangan kau datang hanya untuk bercanda?" Abu Nawas tersenyum. "Hamba datang untuk menawarkan yang lebih berharga dari emas, tuanku. Hamba datang untuk menawarkan rahasia tidur yang nyenyak." Abu Nawas menjelaskan kepada Khalifah bahwa rahasia tidur itu tidak bisa disembuhkan dengan ramuan atau obat. Ia harus melalui sebuah ritual yang hanya bisa ia jelaskan secara bertahap. Khalifah yang sudah putus asa akhirnya menyetujui, meskipun ia ragu. Abu Nawas meminta Khalifah untuk tidur di sebuah kamar yang gelap dan hening, yang tidak terganggu oleh kebisingan. "Hamba akan menemani tuanku di luar kamar. Apabila tuanku tidak bisa tidur, hamba akan memberikan petunjuk berikutnya." Tengah malam tiba, Khalifah masih gelisah. Ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba segalanya." Dengan tenang, Abu Nawas membuka kotak kayu kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah tongkat kecil, lalu menusukkan ke telinga Khalifah. "Sekarang coba dengarkan bunyi jangkrik yang paling dekat dengan telinga tuanku. Lalu hitunglah berapa banyak jangkrik yang ada di dalam. Lalu hitunglah berapa banyak jangkrik yang ada di dalam istana." Khalifah bingung. Bagaimana bisa aku menghitungnya? Apa hubungannya? Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. "Tuanku tidak harus tidur, cukup merasakan kegelapan dan hitunglah." Khalifah Harun al-Rasyid yang terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan mendadak harus mengikuti perintah aneh dari Abu Nawas. Ia diminta untuk berkeliling istana di tengah malam dengan hanya ditemani Abu Nawas. "Tuanku, kita akan mencari jangkrik-jangkrik itu," ujar Abu Nawas sambil memegang sebuah lentera kecil. Khalifah yang merasa bingung hanya mengikuti.
Mereka menyusuri lorong-lorong gelap dan taman-taman sepi. Khalifah mulai merasa jengkel. Apalagi ini Abu Nawas? Kita sedang membuang-buang waktu. Namun Abu Nawas tetap tenang. Hamba ingin tuanku merasakan bagaimana para prajurit dan penjaga istana berjaga di malam hari. Hamba ingin tuanku mendengar suara-suara malam yang biasa mereka dengar. Bukan hanya kesunyian kamar tidur tuanku. Mereka berhenti di dekat sebuah air mancur. Abu Nawas menunjuk ke arahnya. Dengarkan baik-baik tuanku. Apakah tuanku bisa mendengar bisikan air dan kicauan burung hantu? Jangkrik itu bukan hanya ada di dalam istana, tetapi di seluruh kota Baghdad. Sekarang cobalah hitung semua jangkrik yang bersuara di Baghdad. Khalifah mulai menggeleng-geleng. Ia merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Keesokan harinya, Khalifah masih tidak bisa tidur. Ia memanggil Abu Nawas. Aku sudah coba menghitung jangkrik Abu Nawas, tapi aku tidak bisa. Itu adalah hal yang mustahil. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja mustahil, tuanku. Hamba hanya ingin membuat tuanku lelah. Sekarang tuanku, cobalah hal ini. Setiap kali tuanku merasa gelisah, bayangkan diri tuanku sebagai seorang tukang kebun di kebun tuanku. Lalu bayangkan tuanku sedang memetik setiap satu buah anggur yang ada di kebun tuanku. Sambil memejamkan mata, Khalifah membayangkan dirinya di kebun sendiri. Anggur-anggur yang lebat menggantung. Satu persatu ia memetik buah anggur itu, memasukkannya ke dalam keranjang. Ia menghitungnya, 1, 2, 3. Pikiran Khalifah yang tadinya sibuk dengan kekhawatiran, kini terfokus pada buah anggur. Perlahan, kelelahan mulai menyergapnya. Matanya mulai terasa berat, pikirannya mulai kosong. Ia tidak lagi memikirkan kekuasaannya, melainkan hanya tentang buah anggur. Pagi hari, Khalifah Harun ar-Rasyid terbangun. Ia merasa sangat segar dan bugar. Sudah lama ia tidak merasakan tidur senyenyak itu. Ia memanggil Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, apa sebenarnya rahasiamu? Bukan hanya anggur, tapi apa yang membuatku bisa tidur? Abu Nawas menjawab, tidur itu seperti harta karun tuanku. Semakin tuanku mencari dan memaksanya, semakin sulit ia didapatkan. Hamba hanya mengalihkan pikiran tuanku dari kegelisahan. Hamba menyibukkan pikiran tuanku dengan hal-hal tidak penting seperti jangkrik atau buah anggur. Ketika pikiran tuanku lelah, tidur akan datang dengan sendirinya. Khalifah tertawa terbahak-bahak. Ia merasa lega dan terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Jadi, rahasia tidurku itu bukan terletak pada ramuan atau obat, melainkan pada bagaimana aku mengendalikan pikiranku. Abu Nawas mengangguk. Benar sekali tuanku. Kekhawatiran dan kegelisahan yang mencuri tidur dari kita. Tidur tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa datang ketika kita benar-benar membutuhkannya. Khalifah kemudian memberikan satu kantung emas penuh kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolak. Emas itu tidak sebanding dengan rahasia tidur yang hamba berikan tuanku. Khalifah merasa terharu dan berkata, kamu benar Abu Nawas. Tidur yang nyenyak memang jauh lebih berharga daripada emas. Cerita selanjutnya. Udara sore di Baghdad terasa hangat, membawa aroma rempah dan kopi yang baru diseduh. Di sebuah kedai kopi yang ramai, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopi hangatnya. Pandangan matanya yang cerdas menangkap sosok pemuda bernama Fahmi. Seorang pembuat karpet terampil yang terkenal di seluruh kota. Namun alih-alih merajut karpet, hari ini Fahmi tampak gelisah. Ia terus menghela napas panjang dan sesekali menundukkan kepala. Melihat kegelisahan Fahmi, Abu Nawas lantas menghampirinya. Wahai Fahmi, sapa Abu Nawas dengan senyum ramah. Mengapa wajahmu murung seperti awan mendung yang enggan menurunkan hujan? Apakah benang-benangmu kusut? Ataukah desain karpetmu tidak indah? Fahmi mendongak.
Matanya yang sedih bertemu dengan pandangan Abu Nawas. "Bukan itu, Tuan Abu Nawas," jawab Fahmi dengan suara parau. "Ada masalah yang jauh lebih besar dari sekadar benang kusut. Masalah ini lebih rumit dari pola karpet terumit sekalipun. Ayah saya ingin saya segera menikah, tetapi saya takut." "Takut apa?" tanya Abu Nawas, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apakah kamu takut pada mas kawin mahal? Atau pada mertua yang galak?" Fahmi menggelengkan kepala dengan cepat. "Bukan, Tuan. Saya takut tanggung jawab," katanya jujur. "Saya khawatir tidak bisa membahagiakan istri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dan tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Bagaimana jika saya salah memilih? Bagaimana jika saya gagal?" Abu Nawas tersenyum bijaksana. Ia menepuk pundak Fahmi. "Fahmi, ketakutanmu itu seperti bayangan. Semakin kau lari, semakin besar ia mengejarmu. Bayangan itu hanya ada karena ada cahaya di belakangmu. Dan cahaya itu adalah cinta dan tanggung jawab. Cobalah hadapi bayangan itu, dan lihatlah betapa kecil ia sebenarnya." Abu Nawas mulai menceritakan sebuah perumpamaan tentang seekor burung yang takut terbang dari sarangnya. Tetapi setelah mencoba, ia menemukan keindahan dunia di atas sana. Cerita Abu Nawas sedikit menenangkan hati Fahmi. Ia merasa Abu Nawas adalah orang yang tepat untuk membantunya. "Tuan Abu Nawas," kata Fahmi, "apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi suami yang baik? Saya butuh keberanian itu." Abu Nawas mengangguk. "Tentu, Fahmi. Tapi keberanian itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu. Saya akan membantumu menemukannya. Kita akan melakukan sebuah latihan pernikahan yang unik. Saya akan memberikan tantangan yang akan menguji kesiapanmu. Jika kamu berhasil, kamu akan menemukan jawaban yang kau cari." Fahmi bingung, tetapi juga penasaran. Latihan pernikahan? Apa maksud Abu Nawas? Namun ia percaya pada Abu Nawas, sang penyair cerdas yang seringkali menemukan solusi dari masalah paling pelik sekalipun. "Baiklah Tuan Abu Nawas," kata Fahmi, dengan tekad yang mulai tumbuh. "Tantangan apapun saya siap." Abu Nawas tersenyum dan meminta Fahmi untuk datang keesokan harinya di kediamannya. Tepat sebelum matahari terbit, ia berjanji akan memberi petunjuk pertama dari latihan yang aneh ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Fahmi sudah berada di depan rumah Abu Nawas. Begitu pintu dibuka, Fahmi disambut dengan pemandangan yang tak terduga. Abu Nawas berdiri di sana, dengan sebuah keranjang besar berisi sebuah anggur yang sudah ranum. Buah anggur itu tampak segar, tetapi juga sangat berat. "Selamat datang, Fahmi," sapa Abu Nawas. "Ini adalah tantangan pertamamu. Aku ingin kamu menggendong sekeranjang anggur ini ke rumahku di seberang sungai." Fahmi mengerutkan dahi. "Hanya itu, Tuan Abu Nawas. Mengapa tidak naik perahu saja?" tanya Fahmi. Abu Nawas tersenyum licik. "Tentu, kau boleh naik perahu, tapi ada satu syarat yang sangat penting. Kamu harus mengangkat keranjang ini dengan kedua tanganmu, dan tidak boleh ada satupun buah anggur yang jatuh." Fahmi menelan ludah. Ia tahu menyeberangi sungai dengan perahu sambil membawa beban berat seperti itu bukanlah hal yang mudah. Fahmi segera memanggul keranjang itu dan melangkah dengan hati-hati menuju perahu. Setiap langkahnya terasa berat, dan perahu yang bergoyang di atas air membuat keseimbangan tidak stabil. Abu Nawas hanya mengamati dari pinggir sungai sambil menahan tawa. Beberapa kali Fahmi hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia berhasil bertahan. Keringat membasahi dahinya, tapi ia terus memegang keranjang itu dengan kuat. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Fahmi akhirnya tiba di seberang sungai dengan selamat. Ia meletakkan keranjang itu di tanah dan menghela napas panjang. "Apakah ada satu anggur yang jatuh?" tanya Abu Nawas sambil mendekat.
Fahmi menggeleng. Tidak ada tuan, semua utuh. Abu Nawas tersenyum puas. Bagus, kau berhasil lulus ujian pertama. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa membawa beban dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Beban itu adalah istrimu, dan kamu tidak akan membiarkan buah cintamu jatuh. Fahmi mulai mengerti maksud Abu Nawas. Ini bukan hanya tentang anggur, melainkan tentang komitmen. Lalu, apa ujian selanjutnya tuan? Tanya Fahmi bersemangat. Tantangan berikutnya adalah tantangan kesabaran, kata Abu Nawas. Temui aku di pusat pasar besok, saat matahari tepat di atas kepala kita. Fahmi mengangguk, merasa sedikit lebih percaya diri. Ia kini menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang mempermainkannya, tapi benar-benar membimbingnya untuk menghadapi ketakutan terbesarnya. Di tengah keramaian pasar Baghdad yang ramai, Fahmi bertemu Abu Nawas. Abu Nawas membawa sebuah kantong kain usang. Ini tantangan terakhirmu, kata Abu Nawas menyerahkan kantong itu. Di dalamnya ada sebuah kemeja sutra yang indah, tetapi di bagian bahunya terdapat robekan yang sangat panjang. Aku ingin kamu menjahit kemeja ini agar menjadi sempurna lagi. Kamu harus menjahitnya di tengah keramaian ini, dan tidak boleh ada seorang pun yang menyadari bahwa kemeja ini pernah robek. Fahmi memandang kemeja itu, dan kemudian menatap kerumunan yang lalu lalang. Sulit sekali untuk berkonsentrasi di tengah kebisingan itu, apalagi menjahit dengan rapi. Abu Nawas tersenyum. Ingatlah Fahmi, hubungan pernikahan itu seperti kemeja ini. Terkadang ada robekan atau masalah yang muncul, dan kau harus bisa menjahitnya dengan kesabaran, kelembutan, dan tanpa membuat orang lain tahu. Cobalah. Fahmi duduk di sudut pasar, mencoba mengabaikan hiruk-pikuk di sekitarnya. Ia mengambil jarum dan benang, lalu memulai menjahit dengan penuh konsentrasi. Setiap kali ada pedagang yang lewat dan menyenggolnya, ia terus menahan diri agar tidak marah. Setiap kali ada anak-anak berteriak, ia harus tetap fokus. Jarumnya menusuk dan menarik, perlahan tapi pasti, merapatkan setiap helai benang sutra. Ia menjahit dengan penuh kesabaran, memperbaiki kerobekan itu dengan ketekunan. Setelah beberapa jam, Fahri akhirnya menyelesaikan jahitannya. Ia merapikan kemeja itu dan menunjukkan hasilnya pada Abu Nawas. Jahitan itu sangat rapi, hampir tidak terlihat bahwa kemeja itu pernah robek. Abu Nawas mengambil kemeja itu dan memeriksanya dengan teliti. Ia mengangguk puas. Luar biasa, Fahmi. Kau berhasil, katanya. Kau telah membuktikan bahwa kau memiliki kebesaran untuk memperbaiki robekan dalam hidup. Abu Nawas mulai menatap Fahmi dengan mata berbinar. Fahmi, lihatlah dirimu. Kau telah berhasil menggendong beban dengan penuh tanggung jawab, dan kau telah menjahit robekan dengan penuh kesabaran. Itu adalah dua hal paling penting dalam pernikahan. Jadi, apakah masih takut? Fahmi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Abu Nawas. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Saya sekarang tahu bahwa saya siap. Tantangan Anda telah membuka mata saya. Berapa bulan kemudian, Fahmi menikah dengan seorang gadis baik hati dari desa seberang. Pada acara pernikahannya, Abu Nawas datang membawa hadiah. Hadiah itu adalah sepasang karpet indah yang dirajut oleh Fahmi sendiri. Fahmi memeluk Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu Nawas, katanya. Anda tidak hanya memberi saya keberanian untuk menikah, tetapi Anda juga membantu saya menemukan diri saya sendiri. Dan Abu Nawas hanya tersenyum, melihat pemuda yang dulu takut menikah, kini menjadi seorang suami yang berbahagia. Cerita selanjutnya. Di tengah teriknya pasar Baghdad, di mana aroma rempah-rempah bercampur baur dengan debu jalanan, Abu Nawas duduk termenung di balik meja kayunya yang reot.
Ia bukan memikirkan puisi, melainkan menumpuk hutang kepada saudagar Mansur, si pedagang kain yang paling perhitungan se-Baghdad. Tiba-tiba bayangan besar jatuh melingkupinya. Itu saudagar Mansur dengan jubah sutra yang mengkilat, membawa gulungan kertas hutang sambil menatap sinis, seolah-olah Abu Nawas tikus yang terjebak. "Abu Nawas," desisnya, "hari ini batasnya. Aku ingin dinar atau sebuah solusi yang lebih berharga dari dinar." Abu Nawas tersenyum misterius. "Mansur yang mulia, dinar bisa habis, tapi aku punya sesuatu yang nilainya tak lekang oleh waktu. Bahkan sang khalifah pun akan iri. Lihat ini," katanya sambil mengeluarkan sebuah tempurung kelapa yang kusam dan retak. Mansur tergelak, tawa yang kering dan kasar. "Tempurung kelapa? Kau melunasi hutangku dengan sampah, Abu Nawas. Cepat bayar atau bawa aku ke Qadi." Abu Nawas menggeleng perlahan. Matanya berbinar licik. "Ini bukan tempurung biasa, Mansur. Ini adalah tempurung kelapa penjaga kekayaan. Tempurung ini," bisik Abu Nawas menarik Mansur mendekat, "tidak menghasilkan emas, tetapi dapat menjaga semua kekayaan pemiliknya agar tidak pernah berkurang. Dengan satu syarat, ia harus dilayani layaknya seorang bangsawan setiap hari selama sebulan penuh." Mansur yang tamak mulai menimbang-nimbang. "Tidak berkurang? Itu lebih baik daripada menghasilkan emas. Apa layanannya?" tanyanya. Suaranya terdengar serak karena nafsu. "Sederhana," jawab Abu Nawas. "Pembersihan harian, tempat tidur sutra mini, dan yang penting satu pengawal pribadi yang bertugas 24 jam sehari untuk memastikan tidak ada debu atau hama yang berani menyentuhnya." Mansur matanya gelap karena khayalan kekayaan abadi, setuju untuk mengambil tempurung itu sebagai jaminan hutang. Ia mengira tugas pengawal pribadi akan ia serahkan pada budaknya. "Jika dalam sebulan kekayaanku berkurang, hutangmu berlipat ganda," ancam Mansur. "Setuju," kata Abu Nawas menyeringai. Namun saat Mansur berbalik hendak pergi, Abu Nawas berkata lagi, "Oh, ada satu aturan terakhir yang terlupakan. Pengawal pribadi itu haruslah orang yang paling berhak atas kekayaan yang dipertahankan. Dalam kasus ini, Tuan Mansur sendiri, sang pemilik tunggal. Tempurung ini hanya percaya pada ketulusan pemiliknya." Keesokan paginya, pemandangan paling aneh terjadi di kediaman Mansur. Saudagar yang biasanya berteriak kepada pelayannya itu kini tersimpu. Ia menyekat tempurung kelapa yang diletakkan di atas bantal beludru kecil. Hati-hati seperti membersihkan mutiara. Ia harus melakukannya setiap jam, bergantian dengan tugas utamanya menghitung kain. Malam hari ia tidur di lantai di sebelah bantal tempurung itu, mengusir setiap nyamuk yang mencoba mendekat. Mansur menjadi letih, cemberut, dan tidak kurang dari 4 jam sehari demi tempurung ajaibnya. Pada hari terakhir di bulan itu, Mansur datang ke Abu Nawas. Wajahnya kurus dan matanya cekung, rambutnya berantakan. Ia membanting tempurung itu ke meja raut Abu Nawas. "Aku menyerah, Abu Nawas. Ambil kembali penjaga kekayaan sialan ini. Aku tidak sanggup lagi menjadi pelayan benda mati." "Ah, tetapi kekayaan Anda tidak berkurang, bukan?" tanya Abu Nawas lembut. Mansur harus mengakui bahwa semua asetnya masih utuh, tetapi ia kehilangan akal sehat dan banyak waktu berharganya. Ia tertawa sendiri. Di Baghdad, orang-orang mulai menceritakan bagaimana Abu Nawas tidak hanya melunasi hutang, tetapi juga berhasil membuat saudagar paling pelit itu bekerja keras seperti pelayan. Semua demi sebuah tempurung kelapa ajaib. Cerita selanjutnya. Pagi itu di pasar Baghdad, suasana riuh tak seperti biasanya. Bukan karena rempah atau kain sutra yang didagangkan, melainkan karena suara gaduh 2 orang pedagang yang hampir saling pukul di depan kedai penjual perak. Salah satunya, seorang pedagang kurma kaya bernama Hafiz, berteriak-teriak menuduh pedagang tembikar miskin bernama Karim telah mencuri karung berisi 1000 dirham miliknya yang ia titipkan di sebuah wadah rahasia. Hafiz bersumpah demi apapun,
bahwa karung itu ia sembunyikan dalam wadah tembikar yang dibelinya dari Karim. Karim membela diri, tubuhnya gemetar, mengatakan bahwa tembikar itu sudah ia jual, dan wadah tersebut telah kosong sejak ia membuatnya. Keributan itu menarik perhatian Abu Nawas, yang kebetulan sedang mencari inspirasi puisi baru sambil berjalan-jalan santai dengan keledai kesayangannya, yang sedang dipakaikan sorban kecil layaknya seorang ulama. Kasus ini dibawa ke hadapan Hakim Ayyas, seorang kadi yang terkenal dengan kebijaksanaannya, meskipun ia cenderung kaku dalam menerapkan hukum, mengikuti aturan literalis tanpa banyak melibatkan akal dan intuisi seperti Qadi Suraih yang legendaris. Hakim Ayyas duduk dengan wajah tegang, dikelilingi juru tulis dan pengawal. Ia telah mendengar kesaksian Hafiz yang meyakinkan, terlalu meyakinkan, dan bantahan Karim yang terdengar sangat lemah karena tidak didukungi bukti, hanya kejujuran yang lugu. Setelah berjam-jam mondar-mandir dan membaca kembali pasal-pasal kitab fikih tentang barang titipan dan tanggung jawab penjual, Hakim Ayyas mengeluh frustasi. Hafiz, kau tidak punya saksi. Karim, kau tidak punya bukti bahwa karung itu tidak ada. Ini jalan buntu. Ia menghela napas panjang dan teringat kisah-kisah keadilan Qadi Suraih yang selalu menemukan celah kebenaran. Andai aku memiliki 100 kecerdasan Suraih, kasus ini pasti selesai. Gumamnya yang ternyata didengar oleh Abu Nawas yang duduk di barisan belakang sambil mengelus-elus untanya. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan maju ke depan, menuntun keledainya di tengah ruangan. Semua orang terkejut, termasuk Hakim Ayyas yang tampak kesal. Wahai Kadi yang mulia, saya Abu Nawas, dan saya menawarkan solusi yang adil ala Qadi Suraih, tetapi dengan bumbu kearifan lokal Baghdad, katanya sambil menunjuk keledainya. Izinkan saya membawa saksi bisu ini. Kasus ini melibatkan tembikar yang berasal dari tanah, maka kita harus mendengarkan suara tanah. Hakim Ayyas karena lelah dan penasaran dengan tingkah Abu Nawas yang di luar nalar, akhirnya mengizinkan dengan syarat. Abu Nawas kemudian meminta Hafiz dan Karim untuk kembali keesokan harinya dan meminta tembikar yang dituduhkan itu diletakkan di tengah halaman persidangan. Sebelum pergi, Abu Nawas berkata keras, "Malam ini biarkan tembikar itu berpikir keras. Besok saya akan meminta emas berteriak di dalamnya untuk mengaku." Hakim Ayyas meskipun bingung dan menahan tawa, mencatat perintah aneh itu dalam berkas sidang. Malamnya, Abu Nawas tidak tidur. Ia mengunjungi rumah Hakim Ayyas dengan membawa sebotol anggur manis dan beberapa buah kurma. Ia tidak meminta hakim untuk memutarbalikkan fakta, melainkan hanya meminta izin untuk menempatkan 2 orang penjaga yang disamarkan sebagai pedagang di sekitar halaman pengadilan, dekat dengan tembikar yang diperkarakan. Keadilan sejati kadang membutuhkan pancingan yang lucu, agar kebenaran keluar tanpa perlu ditarik paksa. Bisik Abu Nawas yang kemudian menyerahkan keledai untuk dijaga oleh Qadi, menjanjikan keledainya itu akan mengajarkan hakim tentang keadilan yang fleksibel. Dengan cerdik, Abu Nawas memasang sebuah alat sederhana yang dibuat dari kulit kambing di dalam tembikar, dihubungkan dengan seutas benang tipis yang tersembunyi. Alat ini akan menghasilkan suara berderit jika ditarik, mirip suara jeritan tikus. Ia yakin jika pencuri yang sebenarnya mendengar teriakan dari tempat persembunyiannya, ia akan panik dan membuat langkah bodoh. Abu Nawas hanya perlu menyiapkan panggung, dan naluri kejahatan akan memainkan sisanya. Keesokan harinya, persidangan dimulai kembali. Abu Nawas memasang wajah serius dan menghampiri tembikar. "Wahai tembikar bisu, semalam kau sudah kuberi waktu untuk berunding dengan emas di dalammu. Sekarang berteriaklah, beritahu kami siapa pemilik sejatimu." Tiba-tiba ia menarik benang rahasianya, dan dari dalam tembikar terdengar suara nging nging yang disalahartikan orang sebagai jeritan emas yang tersiksa. Hafiz, si pedagang kurma, mulai berkeringat dingin dan terlihat sangat gelisah.
Abu Nawas menatap tajam Hafiz. Emas itu berteriak bahwa ia sedang bersembunyi. Ia sedang menunggu tuannya datang untuk mengambilnya kembali di tempat rahasianya. Mendengar kata-kata itu, Hafiz melompat dari tempat duduknya dengan wajah pucat. Ia berteriak, "Tidak, itu tidak benar. Emas itu sudah lama hilang." Ia tidak mungkin berteriak. Kemudian Hafiz segera menutup mulutnya, menyadari bahwa ia baru saja mengatakan hal yang tidak seharusnya ia tahu. Hakim Ayyas yang sejak tadi mencoba menahan tawa melihat tingkah Abu Nawas, kini menunjukkan raut terkejut dan kemudian tersenyum puas. Ia memerintahkan pengawal untuk segera memeriksa rumah Hafiz, khususnya tempat rahasia yang ia gunakan untuk menyembunyikan kekayaan yang lain. Ternyata, karung uang itu tidak pernah dicuri. Hafiz karena keserakahan dan dendam lama kepada Karim, sengaja menyembunyikan uangnya di tempat persembunyiannya yang lain. Kemudian menuduh Karim agar bisa merampas kedai tembikar milik Karim. Karim dibebaskan dengan kehormatan, dan Hafiz dipenjara karena fitnah dan kesaksian palsu. Karim Ayyas tertawa terbahak-bahak dan memuji Abu Nawas. Keadilan yang adil ala Suraih, yang kelucuannya ala Abu Nawas. Hanya kau yang bisa membuat emas berteriak, dan pencuri mengaku karena panik. Terima kasih, jenius Baghdad. Abu Nawas hanya membungkuk hormat, mengedipkan mata dan menuntun keledainya pergi. Keledainya itu rupanya sudah terlanjur nyaman di samping qadi yang tidak mau pergi, seolah-olah ingin menjadi hakim cadangan di sana. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari di Baghdad mulai menyinari atap-atap rumah dengan sinarnya yang keemasan. Di sebuah warung kopi sederhana, Abu Nawas duduk santai, menyesap kopinya sambil mendengarkan celotehan para pedagang. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, seolah ada ide berlian yang baru saja menetes di benaknya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang prajurit istana dengan langkah tergesa-gesa menghampiri Abu Nawas. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia menyampaikan titah mendadak dari Raja Harun ar-Rasyid yang meminta kehadiran Abu Nawas segera di istana. Abu Nawas tanpa banyak bertanya, hanya tersenyum tipis dan bergegas mengikuti prajurit tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh Raja Harun ar-Rasyid yang tampak gusar. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada berat, "negeriku sedang dilanda musibah aneh. Setiap malam permata-permata dari mahkota pusakaku mendadak hilang tanpa jejak. Para pengawal sudah memerintahkan untuk berjaga ketat, namun pencurian itu terus berlanjut. Bisakah kamu memecahkan misteri ini?" Abu Nawas mengamati raja dengan seksama. Ia tahu betul bahwa ini bukan sekedar kasus pencurian biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di balik hilangnya permata-permata itu. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda Raja, izinkan hamba memikirkan hal ini sejenak. Namun sebelum itu, hamba membutuhkan waktu semalam untuk mengamati keadaan di istana ini tanpa gangguan." Raja Harun ar-Rasyid menyetujui permintaan Abu Nawas, meskipun ia sedikit ragu dengan cara penyelesaian masalah yang tidak biasa ini. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk menempati sebuah ruangan kecil di dekat pembendaharaan istana, dan hanya meminta satu hal aneh, sebuah obor dan secangkir kopi. Para pengawal istana saling berpandangan, bingung dengan permintaan Abu Nawas yang tak masuk akal ini. Sepanjang malam, Abu Nawas terlihat duduk termenung di dalam ruangan gelap tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Namun keesokan paginya, dengan senyum kemenangan, ia menghadap raja dan berkata, "Baginda Raja, hamba telah menemukan pelakunya. Namun, untuk mengungkapnya, Baginda harus bersedia melakukan satu hal yang sangat sederhana." "Apa yang harus kulakukan Abu Nawas?" tanyanya.
Abu Nawas kemudian meminta raja untuk mengeluarkan perintah kepada seluruh pelayan istana agar tidak ada seorang pun yang menyentuh, bahkan sekadar melirik pintu perbendaharaan selama 3 hari 3 malam. Raja mengerutkan kening, bingung dengan perintah aneh ini, namun tetap menyetujui demi mencari tahu dalang dibalik hilangnya permata-permata itu. Para pelayan istana pun mengetahui perintah raja, meskipun mereka saling berbisik dan bertanya-tanya. Mereka menduga Abu Nawas sedang menjalankan sihir atau ritual aneh untuk mengusir roh-roh jahat yang mungkin mencuri permata. Suasana di sekitar pemendaharaan menjadi tegang, diselimuti aura misteri yang diciptakan oleh perintah Abu Nawas. Pada malam kedua, Abu Nawas diam-diam mengawasi setiap sudut istana, terutama area di sekitar pemendaharaan. Ia tidak memasang perangkap fisik yang rumit, melainkan mengandalkan pengamatannya yang tajam. Ia memperhatikan bahwa salah seorang pelayan wanita yang bertugas membersihkan area dekat pemendaharaan setiap pagi selalu tampak tergesa-gesa dan menghindari tatapan mata para penjaga setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ada aura kecemasan yang terpancar darinya, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan lain. Abu Nawas juga menyadari bahwa setiap kali ia memeriksa area di luar pebendaharaan pada pagi hari, ia menemukan jejak debu halus yang sedikit berbeda di dekat jendela kecil yang menghadap ke taman belakang istana. Jendela itu seharusnya selalu tertutup rapat. Kecurigaannya semakin menguat. Ia kemudian meminta salah seorang pengawal kepercayaan raja untuk diam-diam menaburkan serbuk sari bunga berwarna cerah di ambang jendela perbendaharaan pada malam ketiga, tanpa sepengetahuan pelayan lainnya. Keesokan paginya, seperti biasa, pelayan wanita itu datang untuk membersihkan area tersebut. Abu Nawas dan beberapa pengawal yang telah diberitahu raja diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Setelah pelayan itu menyelesaikan pekerjaan dan bergegas pergi, Abu Nawas segera memeriksa ambang jendela yang menemukan jejak serbuk sari berwarna cerah yang mengarah ke taman belakang. Ia kemudian mengikuti jejak samar itu dan menemukan setumpuk kecil permata yang disembunyikan di balik semak-semak samar yang rimbun. Ketika pelayan itu dipanggil menghadap raja, Abu Nawas menunjukkan jejak serbuk sari yang sama di ujung jarinya, yang pasti ia dapatkan saat membuka jendela untuk menyembunyikan permata curiannya. Terpojok dengan bukti yang tak terbantahkan, pelayan wanita itu akhirnya mengaku. Ia telah memanfaatkan kelalaian para penjaga yang lebih fokus pada pintu utama pebendaharaan dan secara diam-diam membuka jendela kecil di malam hari untuk mengambil permata, lalu menyembunyikannya di taman sebelum membawanya keluar istana secara bertahap. Raja Harun ar-Rasyid kembali dibuat kagum oleh ketelitian dan kemampuan observasi Abu Nawas yang berhasil mengungkap kejahatan hanya dengan mengandalkan akal dan pengamatan yang cermat. Setelah mengetahui seluruh kebenarannya, Raja Harun ar-Rasyid tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap Abu Nawas. Ia berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas dengan bangga. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang tiada duanya. Dengan akalmu yang cerdik, kau berhasil mengungkap kejahatan yang tak terpecahkan oleh para pengawalku. Katakan apa yang kau inginkan sebagai hadiah atas jasamu ini." Para menteri dan pembesar istana yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan, menduga Abu Nawas akan meminta emas, perak, atau jabatan tinggi. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia telah memikirkan ini jauh sebelumnya. Ia tahu betul nilai dari kebijaksanaan, dan ia tidak akan menukarnya dengan harta benda yang fana. "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas dengan rendah hati. "Hamba tidak meminta emas, permata, atau jabatan. Hamba hanya meminta Baginda untuk menuliskan sebuah dekret resmi
yang menyatakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut hamba di hadapan Baginda dan seluruh rakyat Baghdad akan bernilai 1000 dinar. Dan setiap kali hamba berbicara, Baginda harus segera membayarnya. Seluruh istana hening. Para pembesar saling berbisik tidak percaya dengan permintaan aneh Abu Nawas. Mereka menganggapnya gila, minta bayaran untuk setiap kata yang diucapkan. Raja Harun al-Rasyid sendiri terkejut, namun setelah beberapa saat ia tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwa permintaan Abu Nawas adalah sebuah lelucon cerdas yang justru menegaskan betapa berharganya setiap nasihat dan pemikiran yang keluar dari mulut Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid menepati janjinya. Sebuah dekret resmi dikeluarkan dan kabar tentang kata-kata emas Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas berbicara di hadapan raja, raja akan segera memerintahkan bendahara untuk membayar 1000 dinar. Ia membuat para menteri berpikir 2 kali sebelum meminta pendapat Abu Nawas, atau bahkan hanya sekedar berbincang santai dengannya, karena setiap kata yang diucapkannya berarti pengeluaran besar bagi kerajaan. Abu Nawas tidak pernah menyombongkan diri dengan kekayaan barunya. Ia tetap hidup sederhana, menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang miskin dan menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan adalah harta yang tak ternilai harganya, bahkan lebih mahal dari permata terindah sekalipun, dan bahwa kata-kata seorang yang bijak meskipun tidak berwujud mampu mengubah dunia dan dihargai jauh lebih tinggi daripada tumpukan emas.